Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Shalom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Nyonya Lumban Raja, Situa Belseria Mangarade Borusinaga, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang, STH, dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa yang maha baik di dalam Yesus Kristus, atas anugerah-Mu yang senantiasa kami terima hingga saat ini. Kami boleh sehat dan berdamai dan penuh sukacita untuk meneruskan segala pekerjaan kami. Pagi ini sebelum kami memulai pekerjaan kami ingin bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Biarlah Roh-Mu senantiasa membimbing kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dan berkati semua peralatan yang kami pakai dan semua kru yang bekerja di Radio Pelita Kasih ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memakai mereka untuk semakin menganugerahkan damai sejahtera bagi semua orang melalui pelayanan dan siaran radio ini. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Kitab Roma pasal 8, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kitab Roma pasal 8, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat pembimbing di pagi hari ini diambil dari ayat ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hingga demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, khususnya sahabat Radio Pelita Kasih. Inilah penjelasan Paulus tentang perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang yang hidup di dalam Kristus atau tidak di dalam Kristus.
Paulus menggambarkan dua macam kehidupan yang berbeda, yaitu kehidupan yang dikuasai daging dan kehidupan yang dikuasai roh. Kehidupan yang dikuasai keinginan daging adalah kehidupan yang dikuasai roh-roh duniawi. Keinginan daging adalah dosa, kejahatan, sebagaimana digambarkan Paulus dalam Galatia, yaitu permusuhan, perseteruan, iri hati, cemburu, kedengkian. Artinya semua keinginan yang dikendalikan oleh hawa nafsu, kesombongan, dan yang berpusat pada diri sendiri. Kehidupan yang dikuasai roh adalah kehidupan yang dikendalikan oleh Kristus, hidup dan tinggal di dalam Kristus. Pikirannya, keinginannya tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tetapi berpusat kepada Kristus. Karena itu setiap orang yang dipimpin oleh roh pada dasarnya sudah masuk dalam kehidupan bersama Kristus. Sahabat Radio Pelita Kasih, keinginan daging dan keinginan roh adalah saling berlawanan. Keinginan daging akan membuat kehidupan tidak terkendali dan bahkan liar. Sebab dengan membiarkan keinginan daging menguasai diri, pada akhirnya akan mati secara rohani. Dan keinginan roh akan memimpin setiap orang untuk memaknai hidupnya seturut dengan kehendak Kristus, tertuju kepada Kristus, dan kehidupan setiap hari diperbaharui untuk semakin mempunyai arti. Karena itu renungan kita hari ini berbicara agar setiap orang harus hidup menurut keinginan roh dan dipimpin oleh roh. Kemudian Paulus mengingatkan bahwa semua orang yang dipimpin oleh roh adalah anak Allah. Kata ini merupakan pernyataan yang luar biasa, karena bagaimana mungkin kehidupan yang dikuasai oleh dosa ini bisa menjadi anak Allah, karena Allah adalah kudus. Melalui roh Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus, manusia dibebaskan dari dosa dan dimerdekakan dari maut. Yesus telah menaklukkan kuasa maut dan dosa. Itu artinya setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus adalah orang yang sudah didamaikan dengan Allah dan sudah dimampukan untuk menaklukkan dosa dan maut. Karena anugerah Allah dalam Kristus, kita diangkat menjadi anak Allah. Itulah sebabnya kita berhak menyebut Allah sebagai Bapa. Karena itu, kalau kita berani memanggil Allah sebagai Bapa, sejatinya kehidupan harus menggambarkan kehidupan Bapa. Sifat-sifat universal Bapa yaitu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Baik, mengampuni, kudus, suci adalah sifat yang harus kita tampilkan dalam ruang publik melalui gerak kehidupan setiap waktu. Sebab kehadiran Tuhan di dalam Yesus adalah untuk memberi ruang kepada setiap orang, untuk mewujudkan keinginan Bapa Tuhan kita di dalam dunia, agar dunia yang sedang dikuasai oleh keinginan daging atau roh-roh duniawi digantikan oleh pimpinan roh. Sahabat Radio Pelita Kasih, sejak dari dunia ada dicipta, roh Tuhan sudah bekerja dan berkarya, walau tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Roh Tuhan yang membimbing Nuh, Abraham, Musa, dan kita hingga saat ini. Itulah yang disuarakan para nabi, bahwa roh Tuhan yang menuntun orang Israel mulai dari Mesir hingga di tanah terjanji. Mulai dari membelah laut, memberi kebutuhan sehari-hari melalui mana, menuntun dengan tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Mulai dari awal hingga akhir, roh Tuhan senantiasa hadir. Itulah yang disebut Yohanes, bahwa setiap orang yang dipimpin oleh roh ialah orang yang mengaku Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan setiap orang yang mengaku Yesus adalah anak Allah ialah yang hidup di dalam kasih, dan selebihnya adalah anti Kristus. Secara khusus Paulus dalam renungannya berkata bahwa kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Roh Allah adalah pikiran Allah. Karena itu ketika kita menerima roh Allah, kita berada dalam dan dikuasai di bawah kendali Allah. Melalui roh kita dimampukan untuk mengenal dan memahami kehendak Allah. Maka segala keraguan-raguan dan ketakutan pada dasarnya sudah ditaklukkan. Oleh roh kita diangkat atau diadopsi menjadi anak Allah. Pemahaman ini sangat luar biasa. Karena dengan demikian Paulus mau mengatakan kita berhak menerima dan mewarisi semua apa yang disediakan Allah.
Mewarisi dalam arti memakai, memanfaatkan, sekaligus merawat milik Allah. Saudara-saudara sahabat Radio Pelita Kasih, sebenarnya sejak dunia ada, semua itu sudah diberikan Allah kepada Adam untuk menguasai dan memelihara seluruh ciptaan. Tetapi karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan pada akhirnya hak untuk memiliki juga tercabut. Itulah sebabnya dunia dan seluruh isinya sering dipakai bukan untuk kemuliaan Allah, tetapi hanya untuk kepentingan dan pemuasan diri sendiri, diperbudak dan dikuasai oleh dosa dan dunia. Manusia sudah takluk kepada keinginan dunia, terjebak dengan segala kenikmatan dan kesenangan yang ditawarkan yang dunia, yang mengakibatkan kerusakan dan terputusnya seluruh hubungan kepada Allah. Kepada keadaan yang sudah rusak itulah Allah membuat sebuah tindakan yang sangat luar biasa. Sebab di dalam Yesus Allah memperlihatkan kasih-Nya. Kemuliaan yang sudah hilang itu dikembalikan. Dunia ditaklukkan melalui Yesus Kristus. Hubungan yang sudah terputus menjadi terhubung. Melalui Yesus kita diangkat menjadi anak. Yang selama ini orang yang tidak masuk hitungan menjadi orang utama. Dari bangsa yang terbuang menjadi umat pilihan. Dari orang luar menjadi orang dalam. Namun apabila diangkat menjadi anak, ada konsekuensi yang harus dimengerti dan dipahami. Ketika seseorang diangkat menjadi anak, dia harus memutuskan hubungan dengan manusia lamanya. Dalam arti, harus terputus secara total dari ikatan-ikatan lama dan menjadi keluarga baru, hubungan baru dengan Allah. Kita mempunyai hak untuk menyebut Tuhan itu Bapa. Sebab dalam seluruh agama yang ada di dunia, hanya orang percaya yang mempunyai Tuhan sebagai Bapa. Itu artinya ada hubungan yang akrab dan dekat kepada Bapa. Dan hanya Rohlah yang memampukan kita untuk mengatakan, dengan demikian Roh Tuhanlah yang menguatkan dan memberi jalan untuk bertemu kepada Tuhan. Oleh karena itu sebagai anak Allah, orang percaya seharusnya mengenakan manusia baru, di mana sifat universal Allah yang selalu menampilkan yang terbaik haruslah ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sahabat Radio Pelita Kasih, rangkaian rencana besar Allah, yaitu keselamatan semua ciptaan yang sudah dimulai dari penciptaan dan akan berakhir pada datangnya hari Tuhan, adalah sebuah rangkaian yang sedang berproses sekarang dan seterusnya akan dapat terwujud melalui orang-orang percaya. Tugas itu menjadi tanggung jawab setiap orang. Hanya melalui pimpinan Roh kita dapat melakukannya, dan kita yakin Tuhan akan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang senantiasa memampukan kami melalui Roh-Mu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami agar hidup di dalam Roh, dipimpin oleh Roh. Dengan demikian kami bisa bersama-sama dengan Engkau di tengah-tengah dunia yang sedang bergolak ini. Kuat kuasa-Mu akan memampukan kami untuk melakukan yang terbaik dan meninggalkan dosa, kejahatan, dan menaklukkan kuasa-kuasa iblis dan maut. Biarlah Roh-Mu yang memberkati semua orang yang percaya kepadamu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Lamsar Edi Manulang STH di nomor telepon 0823 5043 000. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Karnolong
Tersedia juga renungan malam setiap pukul 20 WIB. Renungan harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 0813 8614 2835. 2. Ibu Situa Nyonya Luban Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB, ibadah remaja pukul 7 WIB, ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia, ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak, ibadah umum ketiga pukul 18 berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitopul STH, Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran, bersama 27 orang situa. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Nyonya Tapu Bolon Situa Hotmatiur Boru Manurung di nomor telepon 0878 7547 8383. Gereja HKBP Kernolong, gereja pertama di luar Pulau Sumatera, pada tahun ini memasuki usia 105 tahun. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.
Sehat